Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Claresta akan sedikit menjelaskan mengenai food analysis. Pangan adalah bahan-bahan yang dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian sel tubuh yang rusak. Oleh karena itu, pangan atau makanan sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai sumber zat gizi dan sumber energi. Kemudian ada analisa pangan yang merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan pengembangan, penerapan, dan juga studi prosedur analitik untuk mengkarakterisasi sifat makanan dan konstituennya yang biasanya memiliki dua tujuan, yaitu untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada analisa mutu yang merupakan suatu metode analisis secara kimia untuk mengidentifikasikan kandungan zat makanan dari suatu bahan pakan atau pangan. Karena pangan ini sangat penting, tentunya kita harus mengetahui kandungan di dalamnya, komposisinya, terkontaminasi tidaknya, serta kelayakannya untuk dikonsumsi. Hal tersebut dapat dicari tahu melalui analisa pangan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, analisis kimia. Analisis kimia yang pertama yaitu ada analisis air yang merupakan salah satu unsur penting dalam makanan, walaupun bukan sumber nutrien, namun dapat berfungsi sebagai pelarut serta sebagai bahan reaksi. Analisis ini cara kerjanya yaitu mengkonstankan cawan dan tutupnya, kemudian dimasukkan bahan yang telah dipersiapkan dan dilakukan pengeringan dalam keadaan terbuka pada tekanan yang disesuaikan dan pada suhu 100 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian setelah pemanasan, cawan berisi bahan dikeluarkan dari oven, langsung dimasukkan dalam desikator dan ditutup dengan penutup cawan, didinginkan dan ditimbang cawan hingga beratnya konstan. Kemudian dapat dihitung hasilnya. Yang kedua ada analisis karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan turunannya atau senyawa yang bila dihidrolisis akan menghasilkan salah satu atau kedua komponen tersebut di atas. Ini ada pengujian karbohidrat secara kualitatif, yaitu yang pertama ada uji molis yang dengan cara memasukkan 3 tetes reaksi molis dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1,5 ml larutan karbohidrat, kemudian ditambahkan 1 ml asam sulfat pekat. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya karbohidrat atau tidak. Kemudian yang kedua ada uji Benedict yang berfungsi untuk mengetahui adanya gula reduksi, di mana digunakan 2 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi, lalu dimasukkan larutan karbohidrat dan dipanaskan 10 menit, lalu dilihat hasilnya. Jika positif gula reduksi, maka akan terjadi warna hijau kebiruan. Masih banyak uji karbohidrat lainnya seperti uji yodium, uji Barefoot, dan uji Seliwanov. Lalu ada juga uji kuantitatifnya yang biasanya menggunakan reaksi Loew-Scroll. Kemudian ada analisis lipid, di mana lipid ini merupakan suatu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik non-polar. Analisis lipid yang digunakan pada metode ini adalah menggunakan metode Socklet. Yang pertama yaitu dengan memasukkan sampel ke dalam alat ekstraksi dan dipasangkan alat kondensor di atasnya dan labu di bawah alat Socklet. Diisi enheksan secukupnya ke dalam labu dan direflux sampai pelarut turun kembali ke labu dan hasilnya jernih. Kemudian labu dipanaskan hingga mendidih dan sampel menguap naik dibungkus ke bungkus kertas saring sampai turun ke labu hingga pelarut dalam labu berkurang, dan memanaskan labu yang berisi lemak hasil ekstraksi di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius, kemudian didinginkan dan ditimbang hingga beratnya konstan. Kemudian ada analisis protein yang merupakan suatu zat makanan yang paling sangat penting bagi tubuh, di mana analisis ini menggunakan cara Kedal, yaitu dengan menimbang sampel dan memasukkannya ke dalam tabung destruksi dan menambahkan berbagai macam reaksi. Kemudian didestruksi semua bahan dalam tabung destruksi hingga mendidih dan larut dan cairan menjadi jernih. Setelah itu dihentikan pemanasan dan dibiarkan sampai dingin. Kemudian distilasi dilakukan, proses titrasi terhadap destilat hingga warna berubah menjadi merah. Kemudian ada analisis bahan tambahan pangan,
yang secara umum merupakan bahan yang biasanya tidak digunakan pada makanan. Seperti yang pertama akan dibahas yaitu uji zat pewarna, di mana caranya yaitu sampel ditambahkan dengan HCl encer, kemudian ditambahkan benang dan dididihkan. Benang lalu dicuci dengan aquades, lalu dikeringkan dan dipotong menjadi 4 bagian, dan masing-masing ditambahkan reaksi NaOH 10%, HCl pekat, amonia dan asam sulfat pekat, kemudian ditempatkan pada cawan Petri dan diamati masing-masing benang wol dan dibandingkan dengan standar warna sintetis. Kemudian ada uji pemanis, yaitu sampel yang diasamkan dengan HCl kemudian diekstraksi, kemudian ekstraknya yang ada dalam corong pisah ditambahkan air, dikeringkan dan diuapkan hingga kering. Kemudian residunya ditambahkan air dan H2SO4 dengan perbandingan 1:3, kemudian dipanaskan hingga mendidih dan ditambahkan reaksi lalu didinginkan. Lalu dimasukkan NaOH, disaring, kemudian diuapkan hingga 2 mili dan diaduk hingga kering dan dilanjutkan pemanasan dengan api kecil sampai 20 menit. Kemudian sampel dilarutkan dalam aquades, ditambahkan HCl hingga pH 3 dan diamati warna yang terjadi. Jika berwarna ungu berarti ada penambahan sakarin. Lalu yang kedua ada analisis fisik, yaitu terdiri dari ukuran, bentuk, warna, kilap, kekentalan, kekerasan, dan analisis fisik lainnya seperti indeks bias, titik leleh, dan lain-lain. Lalu ada analisis sensori, di mana analisis sensori ini ada analisis untuk mengetahui sifat-sifat atau hal yang ada pada suatu produk atau barang yang dapat dirasakan oleh panca indera, di mana pertimbangan konsumen biasanya akan melihat pada penampakan, bau, tekstur, rasa, dan suara. Analisis sensorik ini biasanya menjadi ujian akhir untuk penerimaan atau penolakan produk makanan tertentu, namun terdapat kelemahan seperti memakan waktu dan mahal untuk dilakukan, tes tidak objektif, tidak dapat digunakan pada bahan yang mengandung racun, dan lainnya. Untuk alasan itu, banyak upaya telah dilakukan untuk menghubungkan atribut sensorik dengan jumlah yang dapat diukur menggunakan teknik analitik objektif. Dan yang terakhir ada analisis mikrobiologi, di mana uji mikrobiologi ini merupakan salah satu uji yang penting karena selain dapat menduga daya tahan simpan suatu makanan, juga dapat digunakan sebagai indikator sanitasi makanan atau indikator keamanan makanan. Di sini ada penjelasan mengenai prosedur total plate count, di mana sampel padat ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam wadah steril, lalu ditambahkan larutan pepton, kemudian dihomogenkan, dan ini merupakan pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian suspensi dipindahkan menggunakan pipet steril dan ke dalam larutan pepton untuk mendapatkan pengenceran. Kemudian pengenceran yang selanjutnya diteruskan sesuai kebutuhan dan dimasukkan suspensi 1 mili dari setiap pengenceran ke dalam cawan Petri secara duplo. Lalu ditambahkan 15 mili sampel 15 mili sampai 20 mili media PCA yang sudah didinginkan pada masing-masing cawan yang sudah berisi suspensi. Kemudian larutan contoh dan media PCA tercampur seluruhnya. Kemudian dilakukan pemutaran cawan ke depan dan ke belakang atau membentuk angka 8 dan didiamkan sampai menjadi padat. Kemudian diinkubasikan pada temperatur 34 sampai dengan 36 derajat Celcius selama 24 jam hingga 48 jam dengan meletakkan cawan pada posisi terbalik. Selain uji TPC, ada pula pengujian Kapang Hamid dan analisa mikrobopatogen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.